Selamat pagi Ibu Dr. Khomsatun Nikmah dan selamat pagi rekan-rekan kelas A yang berbahagia. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan hasil analisis artikel dari Jurnal Nasional mengenai bisnis kopi. Hasil analisis dari 5 artikel mengenai bisnis kopi, ada 5 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu pemberdayaan dan pengembangan, yang kedua adalah strategi, yang ketiga analisis permintaan, yang keempat analisis daya saing, yang kelima yaitu sistem informasi. Yang pertama, pemberdayaan dan pengembangan. Nama jurnal yaitu Dharma Karya, Jurnal Aplikasi Iptek untuk Masyarakat volume 3 nomor 2 bulan November tahun 2014. Ini halaman 51 sampai 56. Ini ISSN 1410/5675. Judul artikelnya yaitu Pemberdayaan Kelompok Tani Hutan melalui Pengembangan Agribisnis Kopi. Fokus kajiannya pengembangan agribisnis kopi dengan memberdayakan kelompok tani hutan. Dan hasil temuan, output adalah terciptanya mesin kopi dan meningkatnya nilai tambah biji kopi akibat pengolahan dengan menggunakan mesin. Outcome-nya adalah perubahan perilaku petani, peningkatan pengetahuan, sikap, dan keterampilan, serta peningkatan usaha dan pendapatan petani akibat perubahan perilaku. Kesimpulan, mitra dapat mengolah hasil panen kopi dengan menggunakan mesin. Spesifikasi mesin sudah sesuai dengan kebutuhan mitra. Mitra dapat menghasilkan biji kopi kering bermutu baik dengan harga jual Rp17.000 per kilogram. Sebelumnya petani hanya dapat menjual kopi basah seharga Rp3.500 per kilogram. Nah, pengetahuan dan keterampilan mitra lebih baik dalam hal pembibitan, pengolahan pasca panen, pengendalian hama terpadu, pengelolaan usaha tani, dan sikap yang positif dalam membangun kelompok. Mitra berencana untuk membuka usaha persewaan mesin kopi yang dikelola koperasi kelompok. Komentarnya, dapat tercipta mesin-mesin kopi dan meningkatkan nilai tambah biji kopi akibat pengolahan dengan menggunakan mesin. Manfaatnya, mendapatkan ilmu dan pengalaman yang baru sehingga bisa menjadi inspirasi dan alternatif dalam usaha kopi. Itu hasil analisis dari artikel yang pertama mengenai pemberdayaan dan pengembangan. Selanjutnya, strategi pengembangan. Nama jurnal yaitu Jurnal Agrisep volume 15 nomor 1 tahun 2016. Ini ISSN 1412/8837. Ini ISSN-nya 2579/9959. Judul artikel yaitu Strategi Pengembangan Agribisnis Kopi Robusta di Kabupaten Solok. Fokus kajiannya, strategi yang tepat untuk dilakukan dalam usaha pengembangan agribisnis kopi Robusta di Kabupaten Solok. Hasil temuan dari analisis yaitu setelah dilakukan pencocokan terhadap faktor internal dan eksternal agribisnis kopi Robusta di Kabupaten Solok, dilakukan pengambilan keputusan untuk menetapkan strategi utama dalam pengembangan agribisnis kopi Robusta di Kabupaten Solok melalui alat analisis QSPM, Quantitative Strategic Planning Matrix. Teknik ini secara objektif mengindikasikan alternatif strategi mana yang terbaik dari pilihan strategi yang ada. Kemudian kesimpulannya, melalui perumusan strategi dengan menggunakan matriks SWOT sebagai tahap pencocokan strategi dan matriks QSPM sebagai tahap pengambilan keputusan, strategi dapat diperoleh
Strategi utama dalam pengembangan agribisnis kopi Robusta yaitu pembangunan sistem agribisnis kopi Robusta diarahkan pada peningkatan daya saing melalui pembinaan perbaikan mutu dan tampilan produk kopi Robusta dan olahannya. Nah, dari strategi ini diharapkan nanti permasalahan utama agribisnis kopi Robusta di Kabupaten Solok yaitu rendahnya kualitas beras kopi yang dihasilkan dan daya saing yang masih lemah dapat diatasi dengan kebijakan-kebijakan yang akan mendatangkan keuntungan bagi petani kopi Robusta dan pembangunan ekonomi daerah Kabupaten Solok. Karena pembangunan pada sektor agribisnis kopi Robusta yang intensif dapat diarahkan untuk peningkatan pendapatan rumah tangga petani dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Selanjutnya komentar, kopi Robusta sebagai salah satu komoditas unggul di Kabupaten Solok harus mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah daerah selaku pemegang kebijakan dalam sektor pembangunan. Manfaatnya, untuk dapat mengembangkan agribisnis kopi Robusta di Kabupaten Solok, maka seluruh unsur yang terdapat dalam sistem agribisnis harus dapat berintegrasi. Nah, selanjutnya yaitu analisis permintaan. Artikel yang ketiga dengan nama Jurnal Agrise volume 13 nomor 1 bulan Januari 2013. Ini ISSN-nya 1412-1425. Judul artikelnya yaitu Analisis Permintaan dan Strategi Pengembangan Agribisnis Kopi di Indonesia. Fokus kajian, pendapatan penduduk di Indonesia berpengaruh secara signifikan terhadap permintaan kopi di Indonesia. Sedangkan harga kopi di pasar domestik, harga teh di pasar domestik, dan populasi penduduk di Indonesia tidak berpengaruh secara signifikan terhadap permintaan kopi di Indonesia. Hasil atau temuannya, pengembangan agribisnis kopi di Indonesia yang berada pada kuadran 1 dapat menerapkan strategi. Strategi yang dapat dilakukan meliputi dapat memperluas pasar dengan memanfaatkan kopi di Indonesia yang dikenal oleh dunia, pengembangan bioteknologi, dan peningkatan pasar sasaran. Nah, untuk strategi pengembangan agribisnis kopi di Indonesia juga dapat dianalisis menggunakan alternatif strategi dengan membuat matriks SWOT. Kesimpulannya, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang berpengaruh secara tidak signifikan terhadap permintaan kopi di Indonesia adalah harga-harga teh di pasar domestik, harga kopi di pasar domestik, dan populasi penduduk di Indonesia. Sedangkan untuk variabel pendapatan penduduk di Indonesia berpengaruh secara signifikan terhadap permintaan kopi di Indonesia. Yang keenam itu komentar. Strategi yang dapat diterapkan dalam pengembangan kopi di Indonesia sesuai pada grand strategi adalah terdapat pada kuadran 1. Jadi strategi yang digunakan adalah strategi SO dengan cara memperluas pasar dengan memanfaatkan kopi di Indonesia yang dikenal oleh dunia, pengembangan bioteknologi, dan peningkatan pasar sasaran. Selanjutnya, manfaat. Untuk memperluas pasar kopi dapat dilakukan dengan meningkatkan mutu kopi di Indonesia melalui pengembangan bioteknologi sehingga kopi di Indonesia dapat dikenal oleh dunia. Oke, berikutnya yaitu analisis daya saing. Analisis daya saing ini di artikel keempat dengan nama Jurnal Agribisnis Indonesia volume 2 nomor 1 bulan Juni 2014 halaman 63-74. Judul artikelnya Analisis Daya Saing dan Strategi Pengembangan Agribisnis Kopi di Indonesia. Fokus kajiannya menganalisis daya saing kopi di Indonesia secara komparatif dan kompetitif serta perumusan strategi guna pengembangan agribisnis kopi Indonesia. Hasil atau temuannya,
Industri terkait dan industri pendukung memiliki peran penting dalam meningkatkan daya saing kopi Indonesia. Pada industri terkait, ekspor kopi meliputi industri penyediaan bahan baku, sedangkan pada industri pendukung memiliki peran dalam pengembangan produk kopi olahan. Nah, berikutnya kesimpulan. Ada 2 kesimpulan. Yang pertama, berdasarkan analisis daya saing menggunakan RCA atau indeks RCA rata-rata sebesar 6,54. Secara komparatif, kopi Indonesia memiliki daya saing di pasar internasional. Berdasarkan analisis Berlian Porter, kopi Indonesia juga memiliki keunggulan secara komparatif yang didukung oleh kondisi faktor, yaitu sumber daya alam, modal, tenaga kerja, dan ilmu pengetahuan dan teknologi, industri terkait dan pendukung, kemudian peran pemerintah dan kesempatan. Kesimpulan kedua yaitu strategi yang peningkatan daya saing yang dihasilkan melalui analisis matriks SWOT lebih banyak mengarah pada aspek teknis dan budidaya. Komentarnya, artikel ini sangat bermanfaat sekali guna menganalisis daya saing dan strategi pengembangan agribisnis kopi di Indonesia. Manfaatnya, industri kopi tentunya sangat bergantung pada kemampuan industri hulu menyediakan benih unggul. Oke, selanjutnya artikel yang terakhir yaitu sistem informasi. Hasil analisis dari artikel kelima ini dengan nama jurnal algoritma, ini nomor PISSN-nya, kemudian ISSN-nya, Sekolah Tinggi Teknologi Garut. Judul artikel, Sistem Informasi Agribisnis Kopi Berbasis Android. Fokus kajian, peran dari sistem informasi agribisnis kopi ini antara lain menghimpun, mengklasifikasikan data dan informasi, kemudian dapat menyebarluaskannya dengan baik. Data yang dikumpulkan dan disediakan oleh sistem informasi agribisnis kopi tersebut adalah semua data atau informasi teknologi untuk menentukan wilayah, suhu, ketinggian, dan perawatan atau penanganannya sesuai jenis kopi yang ingin dihasilkan dengan kualitas baik atau kualitas terbaik. Hasil temuannya adalah untuk memudahkan dalam penggunaan aplikasi atau sistem ini, maka dibuatkannya menggunakan platform Android agar lebih fleksibel dan efisien. Kenapa? Dikarenakan pada zaman masyarakat global ini semua menggunakan teknologi smartphone dalam semua pekerjaannya. Nah, kesimpulannya ada 2. Yang pertama, dari sistem informasi ini diharapkan dapat memperbesar peluang agribisnis kopi yang dapat meningkatkan hasil produksi serta pendapatan para petani. Kesimpulan kedua, diharapkan dengan memberikan sistem informasi agribisnis kopi yang dapat mudah diakses dan dipahami, terutama bagi para petani yang kurang mengerti aplikasi karena dibuat dengan sesederhana mungkin. Komentarnya, ini ada 2. Yang pertama, perlu dikembangkan kembali dalam fitur-fitur di dalamnya agar lebih memenuhi kebutuhan dan fleksibel. Yang kedua, pengguna yang jangkauan daerahnya tidak memiliki sinyal yang cukup, maka perlu dibuatnya sistem offline ke depannya. Dan yang terakhir, ini manfaatnya, kontribusi yang diberikan dari penelitian ini adalah memperbesar peluang agribisnis kopi bagi kalangan para petani kopi individual yang akan bersaing pada pasar global dalam hal ilmu maupun teknik penanamannya. Oke. Ibu Dr. Nikmah dan rekan-rekan yang berbahagia, itu kesimpulan yang disampaikan dari hasil analisis 5 artikel dari jurnal nasional mengenai bisnis kopi. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.